Tapi sekarang kita pindah pada hadis yang ke-34. Hadis yang juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam telah mendustakanku, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal hal itu tidak patut baginya. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Mereka atau ia mendustakanku padahal dia atau anak Adam mencelaku dan itu tidak patut baginya. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan anak Adam kepadaku, fa qauluhu, yaitu perkataan mereka, lan yu'idani kama bada'ani. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan dikembalikan sebagaimana seperti permulaan. Artinya mereka tidak kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Bukankah mengawali penciptaan itu tidak lebih mudah atasku daripada mengulanginya. Artinya mengulang itu secara umum lebih mudah daripada mengawali, begitu. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun pencelaan mereka kepadaku, qauluhu fa qaulu, ucapan mereka, ittakhadallahu waladan, yaitu mereka mengatakan Allah punya anak. Wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kuf'an ahad. Padahal aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan serta tidak ada yang setara denganku. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 4974 dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya nomor 2078. Dari hadis yang mulia ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga mengeluarkan 6 pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam masalah tauhid. Pelajaran yang pertama, tidak patut anak Adam mendustakan dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut anak Adam mendustakan dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut anak Adam mendustakan dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakanku padahal itu enggak patut bagi dia. Anak Adam telah mencelaku padahal itu tidak patut bagi dirinya. Sebagian anak Adam ada yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingkari adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya padahal Allah sudah banyak memberitakan dalam kitab sucinya, tapi mereka tidak percaya. Seharusnya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendustaan ini tidak layak bagi mereka. Kemudian sebagian orang ini juga mencela Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan Allah memiliki anak. Sehingga tidak patut bagi seorang hamba mendustakan Allah dengan mendustakan hari kebangkitan, dan tidak patut pula untuk mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Baik, sekarang pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan adalah Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali manusia. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, fa amma takdzibuhu iyaya. Adapun pendustaan mereka kepadaku, kata Allah, fa qauluhu, yaitu ucapan mereka, lan yu'idani kama bada'ani. Allah tidak mampu mengembalikan hidup kembali
kama bada'in, sebagaimana aku telah menciptakannya. Jadi orang-orang kufar mereka menganggap bahwa Allah tidak mungkin menciptakan, membangkitkan mereka kembali. Orang-orang kafir tidak meyakini bahwa mereka akan dihidupkan kembali setelah kematiannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mampu pula menghidupkan kembali manusia dengan sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, Allah menyatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mengatakan, "Aidza mitna." Apakah kami yang telah mati, mitna, kami yang telah mati ini dikembalikan yang sudah menjadi tanah, wa kunna turaban, dan kami sudah menjadi tanah, sudah dimakan oleh binatang-binatang bumi, maka akan dibangkitkan oleh Allah, dzalika raj'un ba'id. Itu adalah pengembalian yang jauh. Artinya pengembalian yang mustahil. Sudah tidak ada bekasnya, sudah tidak ada lagi jejaknya, sudah hilang dimakan bumi, bagaimana bisa dikembalikan lagi? Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang setelahnya, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu apa yang tankusu. Tankusu itu artinya berkurang. Tankusul ardu, yang berkurang karena dimakan bumi dari mereka. Artinya sejak jenazah jasad mereka itu dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit berkurang itu, sampai akhirnya habis bersih. Kata Allah, qad alimna, kami tahu proses mereka ini dimakan oleh bumi. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu proses di mana mereka dimakan oleh bumi. Wa indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Artinya bumi mana yang akan memakan, bagian mana dimakan, semua itu tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ada datanya semuanya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tahu, sehingga tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali dalam faidah yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan manusia. Karena Allah tahu satu persatu dari bagian mereka yang dimakan bumi, sehingga Allah pun mampu untuk mengembalikannya kembali. Tapi kemudian pelajaran yang ketiga, menciptakan pertama dan mengulang penciptaan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan pertama dan mengulang penciptaan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan pertama dan mengulang penciptaan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian hadis, wa laysal awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Bukankah permulaan penciptaan tidak lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar mengulang? Secara umum ya, proses di dunia, kalau kita bicara dalam dunia kita, pengulangan jauh lebih mudah daripada membuat pertama kali. Jadi misalnya ada ibu-ibu baru pertama membuat donat atau kue besar, pertama kali dia coba cari tutorial di medsos ya, mulai dia kumpulkan bahan-bahan, dia pertama buat. Itu sulit gitu ya bagi manusia. Kalau nanti hanya ngulang ketika dia sudah berhasil dengan satu resep, berhasil sukses dengan resep itu, kira-kira mengulang, menduplikat itu lebih mudah atau lebih sulit daripada pertama? Lebih mudah, karena sudah ada pengalaman, sudah ada caranya, teorinya, jauh lebih mudah. Ini bagi manusia seperti itu. Kalau hanya ngulang, lebih mudah daripada yang pertama. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala, pertama saja nggak sulit bagi Allah. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Hanya mengatakan kun maka jadi. Apalagi hanya sekedar mengulang penciptaan yang sebelumnya sudah ada.
Jadi yang pertama saja tidak sulit bagi Allah, apalagi hanya mengulang sesuatu yang sudah ada contoh sebelumnya. Cukuplah Allah mengatakan jadilah, maka jadi sesuatu itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amru, sesungguhnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala, idza arada syai'an, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah pingin sesuatu, an yakula lahu kun fayakun. Hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, langsung jadi. Tidak butuh proses yang ribet, tidak butuh proses yang lama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tidak ada seperti ini mudahnya bagi Allah, bagaimana kiranya mengulang sesuatu yang sudah pernah ada, bahkan ada datanya di Lauhil Mahfuz. Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengulang saja itu, kalau menciptakan pertama itu bisa, maka pengulangan jauh lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan pertama dan mengulang tidak ada kesulitan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis wa amma syatmuhu iyaya, celaan manusia kepadaku, fayaqulu faqauluhu, yaitu ucapan mereka, ittakhadallahu waladan, Allah itu punya anak. Ini mencela, menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan anak Adam, manusia, yang mengatakan Allah punya anak adalah ucapan celaan kepada Allah. Karena itu mengurangi kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan itu ucapan yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kemaksiatan yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkara besar yang mungkar. Ucapan itu ya, Allah punya anak, ucapan satu kalimat itu ucapan mungkar yang sangat besar. Sampai-sampai Allah menggambarkan buruknya ucapan itu. Allah mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hatta. Sampai-sampai ucapan itu, gara-gara ucapan itu, hampir saja langit itu pecah dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh gara-gara ucapan itu. Jadi kalau Allah murka dengan ucapan tadi, wa qalu ittakhadar rahmanu walada, Allah marah dengan ucapan itu ucapan yang sangat menyinggung Allah subhanahu wa ta'ala, maka hampir langit itu dipecah oleh Allah, gunung itu dihancurkan, dan bumi dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya menunjukkan ucapan itu bukan ucapan sederhana, tapi ucapan yang sangat menyinggung Allah subhanahu wa ta'ala. Di kehidupan manusia kita merasakan ada kalimat-kalimat yang sangat tidak etis diucapkan. Ketika ini sampai terlontar, orang tersinggungnya luar biasa. Ini makhluk dengan makhluk, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah merasa dicela dengan ucapan itu. Sehingga tidak boleh seorang manusia menyatakan Allah punya anak. Kenapa tidak boleh? Keberadaan anak nih, lihat bagaimana penjelasan para ulama syurah tentang masalah ini yang sangat luar biasa. Keberadaan anak itu pasti diawali dengan proses pernikahan. Bagaimana Allah bisa menikah? Dengan siapa Allah menikahnya? Ketika terjadi pernikahan berarti ada urusan masalah ranjang, dan tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keberadaan anak berarti ada proses kehamilan. Ketika ada keberadaan anak berarti harus ada kelahiran. Itu semua proses yang harus dijalani ketika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Dan itu tidak mungkin. Kelahiran anak hanya bisa terwujud dengan hubungan antara suami dengan istri. Dan ini mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, sifat itu buruk sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang aja ketika membahas masalah itu di orang-orang yang baik, itu tidak etis ya. Ini bagaimana makhluk menyifati Allah punya istri, punya anak, naudzubillah min dzalik. Tidak diperbolehkan. Sehingga Allah sangat marah ketika
hamba, ada yang mengatakan Allah punya anak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma syatmuhu iyaya." Adapun pencelaan mereka kepadaku, jadi dianggap celaan yang luar biasa. Fa qauluhu li, yaitu ucapan mereka kepadaku, waladun, aku punya anak. Fa subhani an attakhidha sahibatan wala waladan. Maha suci aku, kata Allah, dari mengambil istri dan punya anak. Karena ketika istri nanti ada urusan ranjang dan seterusnya ya, waliyadzubillah, itu adalah ucapan yang kemungkaran. Itu yang pertama ya. Kenapa Allah marah dengan itu? Karena sifat yang sangat tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang terlahir maka ia adalah baru karena dia ada permulaannya. Sehingga kelahiran tidak patut disandarkan kepada Allah. Dan Allah juga tidak mungkin menjadi orang tuanya makhluk. Kan kalau punya anak berarti nanti yang lahir ini baru ini. Karena dulunya tidak ada sebelum adanya kelahiran, kan dia nggak ada. Ini baru. Kemudian tidak mungkin Allah menjadi orang tuanya makhluk ini. Ini kan makhluk, kan dia diciptakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi sampai ya disebutkan Allah dilahirkan, makin tidak mungkin lagi. Berarti sebelumnya Allah tidak ada, tidak mungkin seperti ini. Sehingga kembali lagi ucapan menyatakan Allah punya anak, ucapan yang mungkar, hampir-hampir dunia hancur karena ucapan tersebut. Pelajaran yang kelima para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Pelajaran yang kelima ini diambil dari potongan hadis wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad. Aku adalah zat yang Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu, lam alid wa lam ulad. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan. Aku tidak memiliki keturunan dan tidak dilahirkan dari keturunan. Serta tidak ada sesuatu yang setara denganku. Al-Ahad ya, ketika Allah mengatakan Anal Ahad ya, Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Esa. Yang tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjadi lawan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Itu Al-Ahad. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Ahad. Kemudian As-Samad, Al-Ahadus Samad, As-Samad artinya adalah seluruh makhluk, penduduk bumi, bahkan penduduk langit, semua makhluk itu As-Samad, bergantung, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon segala sesuatu kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu mencukupi kebutuhan mereka. Mereka berharap kemudahan urusannya kepada Allah. Mereka menggantungkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-alid lam alid wa lam ulad, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak lahir dari satu persalinan dan juga tidak melahirkan keturunan. Yaitu Allah tidak dilahirkan dari keturunan apapun ya. Allah Subhanahu wa taala al-awwal yang sudah ada sebelum ada sesuatu. Kemudian pelajaran yang terakhir yaitu tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini terambil dari bagian hadis walam yakun li kuf'an ahad. Walam yakun li kuf'an ahad. Tidak ada seorang pun yang setara denganku. Artinya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.